Pernahkah kamu terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan? Padahal, kamu tahu tidak ada siapapun di sekitarmu? Tangisan itu tidak keras, bukan jeritan, hanya lirih. Seolah seseorang menahan rasa sakit terlalu lama. Dan malam itu, tangisan itu berasal dari kamar nomor ke-13. Aku bekerja sebagai resepsionis malam di sebuah penginapan tua di pinggir kota. Bangunannya sudah kusam, cat dindingnya mengelupas, dan lorongnya selalu berbau lembab. Ada satu aturan tak tertulis yang selalu diingatkan pegawai lama. Jangan pernah membuka kamar nomor 13 setelah pukul 12 malam. Katanya, kamar itu kosong, tidak pernah disewakan, dan bahkan tidak tercatat di sistem. Awalnya, aku menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pegawai baru sepertiku. Sampai suatu malam, tepat pukul 1:47. Tangisan itu terdengar lagi, pelan, terputus-putus, datangnya dari ujung lorong lantai 2, lorong tempat kamar nomor 13 berada. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya tamu yang bermimpi buruk. Namun, tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, seolah memanggil namaku. Dengan senter kecil di tangan, aku memberanikan diri naik ke lantai 2. Lampu lorong berkedip-kedip, dan suara langkah kakiku terdengar terlalu keras di tengah keheningan yang mencekam ini. Dan di sanalah aku, berdiri tepat di depan kamar nomor ke-13, pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, terdengar suara perempuan menangis. Serak, patah, seperti seseorang yang sudah kehabisan air mata. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Dengan jantung berdebar kencang, aku mendorong pintu itu perlahan. Di dalam kamar, ternyata kosong. Tidak ada tempat tidur, tidak ada perabot, hanya sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Dan di pantulan cermin itulah aku melihatnya. Seorang perempuan duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tangisannya kini terdengar tepat di telingaku. Aku langsung menoleh ke belakang, ke sudut kamar yang sebenarnya. Kosong. Saat aku kembali melihat ke cermin, wajah perempuan itu terangkat, matanya hitam legam, mulutnya terbuka, dan suaranya berubah menjadi bisikan yang menusuk. Kamu bisa dengar aku. Sekarang, kamu tinggal. Seketika, lampu padam. Saat aku terbangun keesokan paginya, aku sudah terbaring di kasur salah satu kamar tamu. Manajer penginapan berdiri di depanku dengan wajah pucat pasi. Dia berkata pelan, "Syukurlah, kamu masih hidup." Lalu dia menambahkan satu kalimat yang membuat darahku terasa membeku. Tapi sejak tadi malam, suara tangisan itu pindah. Dan sejak malam itu, kamar nomor 13 tidak lagi kosong. Sekarang, ada dua suara yang menangis di dalamnya. Jadi, jika kamu pernah menginap di tempat asing dan mendengar tangisan dari kamar sebelah, jangan pernah mencoba memastikan sumbernya, karena bisa jadi itu bukan permintaan tolong, tapi sebuah panggilan untuk mencari pengganti. Jika kamu suka cerita horor dengan nuansa sunyi, psikologis, dan perlahan menghantui seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, siapa sebenarnya perempuan di kamar nomor 13?